Halo, salam Indonesia. Tahun 2020 ini, usia Indonesia merdeka 75 tahun. Usia reformasi 22 tahun. Ada pertanyaan serius yang harus kita jawab, yakni untuk siapa sebetulnya Indonesia ini? Atau siapakah sebetulnya yang menguasai Indonesia? Pertanyaan ini barangkali dianggap aneh oleh sebagian Anda. Tetapi sadarlah bahwa kita berindonesia ini belum selesai. Tidak tuntas kita diskusikan atau kita rumuskan untuk siapa Indonesia. Untuk bangsa Indonesia, pasti. Tetapi siapakah bangsa Indonesia itu? Secara sosiologi ekonomi, Indonesia hanya dikuasai oleh segelintir orang. Sumber daya alam kita begitu kaya. Tetapi siapakah yang menguasai sumber daya alam ini? Hutan, tambang, perikanan, dan kelautan. Ini dikuasai hanya segelintir orang. Orang Indonesia asli hanya menjadi buruh. Itu tidak bisa disangkali. Data menunjukkan, you bisa bayangkan, satu orang saja menguasai konsesi kawasan bisa jutaan hektar. Itu baru satu orang. Belum lagi kita hitung grup-grup besar di Indonesia. Grup-grup pebisnis besar di Indonesia. Kita sudah tahu siapa mereka. Dan mereka menguasai sumber daya alam, kehutanan, pertambangan, perikanan, dan kelautan. Sektor-sektor strategis dikuasai oleh hanya segelintir orang. Soal etnik, nggak usah kita tanya, kita sudah tahu siapa mereka. Apakah ini yang dimaksudkan oleh para pendiri negara kita? Bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan oleh sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Saya kira tidak. Sumber daya alam dan sektor-sektor produksi yang penting justru jatuh di tangan privat, sektor swasta. Dan siapa pemiliknya? Lagi-lagi kita sudah tahu. Ketika saya melihat data yang saya tangani, begitu banyaknya sektor sumber daya alam yang dikuasai oleh segelintir orang itu, hati saya sangat sedih. Hampir terkadang saya harus menangis. Saya merenung sekali lagi, apakah ini yang dimaksudkan oleh para pendiri negara kita? Tentu tidak. Pada zaman penjajahan dulu, strata penguasaan ekonomi kita yang teratas adalah kulit putih, kalangan penjajah. Lapis kedua adalah ras kuning. Lapis ketiga adalah ras coklat, India, Arab. Dan lapis terbawah adalah kalangan bumi putra. Setelah Indonesia merdeka, otomatis lapis kedua ini naik pada menjadi lapis pertama. Soekarno pada waktu itu pernah resah karena struktur penguasaan ekonomi secara sosiologis ternyata bukan dari kalangan bumi putra. Tahun 1950-an Soekarno mengeluarkan kebijakan Benteng yang intinya adalah berharap penguasaan ekonomi beralih ke kelompok bumi putra. Tapi gagal. Muncullah Alibaba, istilah Alibaba. Dan kemudian sampai sekarang terjadi seperti itu. Nah, ini berdampak lebih jauh pada penguasaan politik. Yang menjadi penguasa politik Indonesia siapa sih sebetulnya? Ya pasti secara sederhana sepertinya ya dari kalangan partai politik. Tetapi apakah kalangan partai politik ini berkuasa sendiri? Saya kira kita hari-hari ini kita menghadapi pemilihan kepala daerah secara serentak bulan Desember nanti. Dan kita tahu bahwa para calon pimpinan daerah ini berlomba-lomba cari pendana. Siapa mereka? Atau dari mana pendanaan itu? Sangat jarang dari kantong mereka. Umumnya dari sumber-sumber penguasa ekonomi. Yang menguasai sektor sumber daya alam itu dari para cukup. Itulah faktanya. Jadi sebenarnya baik ekonomi maupun politik itu kemudian yang berkuasa adalah sekelompok orang. Dan ini mendikte kalangan penyelenggara negara pada akhirnya. Kita lihat kasus Joko Chandra. Begitu mudahnya orang ini mengendalikan oknum-oknum penegak hukum sehingga tidak berdaya. Belasan tahun dia buron, padahal sebetulnya lalu lalang Malaysia, Indonesia, luar negeri Indonesia, dan seterusnya. Mudah sekali mendikte atau mengarahkan atau mengendalikan kalangan penegak hukum, kalangan pejabat penyelenggara negara barangkali.
oleh sekelompok orang yang berduit, oleh orang-orang yang berduit seperti Joko Chandra. Hari-hari ini sumber daya alam kita digaruk habis-habisan. Sektor pertambangan minerba, banyak sekali di sana yang melakukan tambang ilegal. Siapa mereka? Kalangan pemodal dari kelompok orang-orang yang berkuasa secara ekonomi itu. Begitulah siapa yang menguasai Indonesia sebetulnya. Parahnya lagi, kita di era reformasi ini dilangsungkan pemilihan secara langsung kepala daerah, DPR, DPD, dan juga presiden. Dan sekali lagi yang mengendalikan adalah para cukong tadi. Ya, tentu saja secara relatif tidak semua bisa dikendalikan, tetapi kalau sudah secara umum ada indikasi bahwa para cukong itu adalah pengendali, sekarang yang kita perlu lebih jauh merefleksikan adalah, atau mempertanyakan sekaligus, adalah keinginan sebagian orang untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Yang artinya, pertama bahwa presiden dipilih melalui MPR, tidak lagi dipilih secara langsung. Memang ini saya kira harus didiskusikan lebih jauh. Tapi ini adalah barangkali merupakan bagian yang perlu direnungkan dan didiskusikan untuk kita menjiwai betul apa yang dimaksudkan oleh para pendiri negara kita. Yang kedua, calon presiden harus orang Indonesia asli. Ini juga penting untuk didiskusikan. Hal yang terakhir ini tentu barangkali dianggap sensitif, tetapi itu adalah bahasa konstitusi kita sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 yang dirumuskan oleh para pendiri negara kita. Dan itulah saya kira yang kita perlu renungkan atau diskusikan atau refleksikan di tahun merdeka yang ke-75 ini. Saya kira itu. Terima kasih. Salam Indonesia.